ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah, kemudian dia masuk Islam, ini harus dikembalikan kepada walinya atau kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang murtad kembali kepada kaumnya, kaum kafir Quraisy, itu tidak boleh diambil kembali. Nah, ini yang dirasa oleh para sahabat itu, terutama Umar bin Khattab ini tidak setuju, ini tidak adil. Nah, mereka tidak tahu. Yang tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasia di dalamnya? Jamaah rahimakumullah, sikap kaum muslimin terhadap kaum wanita yang berhijrah. Nah, ini sebagai pembukanya. Terhadap kaum wanita yang telah berhijrah ke Madinah setelah ini ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah, sudah jelas bahwa hijrahnya adalah hijrah mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah, berarti dia adalah dalam kondisi Islam. Setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin menolak mengembalikan kepada wali mereka di Makkah. Jadi yang sudah hijrah setelah ditandatangani, kaulah dibalik. Nah, ini sikap mereka itu didasarkan pada dua pertimbangan. Jadi sikap para sahabat ini tidak mengembalikan wanita-wanita yang muslimah untuk tidak dikembalikan kepada walinya di Makkah. Itu ada dua pertimbangan. Yang pertama, karena mereka mengartikan atau memahami perjanjian Hudaybiyah itu hanya berlaku pada kaum pria, berarti kaum wanita tidak masuk. Ini pemahaman mereka. Yang kedua, karena mereka khawatir kalau kaum wanita muslimat, maksudnya kaum wanita muslimat ini adalah perempuan-perempuan yang muslimah, bukan wanita muslimat. Kok tidak Aisyah? Nanti saya diprotes begitu. Tidak, ini wanita muslimat. Maksudnya adalah wanita-wanita yang muslim, ya. Para wanita muslimat itu tidak mungkin, ya. Saya ulangi. Karena mereka khawatir kalau kaum wanita muslimat itu dikembalikan, mereka tidak tahan menghadapi siksaan dan penganiayaan yang akan dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Tidak mungkin wanita-wanita dikembalikan, jelas nanti akan mengalami penyiksaan kalau tidak kembali kepada keyakinan atau kepercayaan semula, yaitu kepercayaan musyrikin Quraisy. Dan para wanita muslimat itu tidak mungkin dapat mengembara, ya, beda dengan laki-laki. Kalau tidak setuju atau tidak puas dan juga tidak mau dikembalikan, dia mengembara. Nah, ini di daerah lain yang tidak mungkin pula dapat melawan perlakuan jahat yang dihadapinya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jandal, Abu Busair dan teman-temannya. Kalau Abu Jandal dan Abu Busair, dia mau dikembalikan kepada kaumnya di Makkah, melawan. Bahkan yang mengawal atau yang menjemput dibunuh, kemudian melarikan diri. Nah, kalau perempuan kan tidak mungkin melakukan seperti itu. Nah, ini bedanya. Nah, kemudian pemberian ganti rugi. Sehubungan dengan soal penolakan pengembalian wanita muslimat kepada suaminya yang masih musyrik, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan membayar ganti rugi kepada
kepada bekas suaminya agar ia dapat kawin dengan wanita lain jika ia tidak mau masuk Islam. Mana dalilnya atau mana ayatnya? Yaitu adalah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 10. Ini sebagai landasan bahwa wanita-wanita muslimah itu tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang masih musyrik dengan cara membayar ganti rugi. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahunna. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Diuji. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Allah lebih tahu. Tapi para sahabat atau Rasulullah disuruh atau diperintahkan untuk menguji sampai sejauh mana. Allah sudah tahu sebetulnya tentang kualitas keimanan perempuan-perempuan yang hijrah tadi. Hijrahnya karena apa, itu Allah sudah tahu. Tapi manusia belum tahu. Nah, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Maksudnya adalah suami-suami mereka. Tidak boleh. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Setelah turun ayat ini, maka sudah tegas hukumnya. Pada awal-awal Islam masih boleh wanita mukminah, wanita-wanita yang beriman nikah dengan kaum laki-laki yang masih musyrik. Itu boleh di awal-awal Islam. Tapi setelah turun ayat ini tidak boleh, sudah tegas, tidak boleh. Ya. Wanita mukminah itu atau wanita yang beriman itu tidak halal bagi suami-suaminya yang masih kafir, tidak halal. Ya. Nah itu. Dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Nah, ini sudah tegas dengan. Maka ini jangan sampai ya difahami. Ini ada orang-orang yang ingin memahami di awal-awal Islam, boleh awal Islam. Nah ini tidak membaca ayat ini. Setelah turun ayat ini maka tegas tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini mengandung ketetapan hukum syariat yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak wanita untuk dapat menikmati kebebasan berpikir, kebebasan memilih, keyakinan memilih akidah sesuai dengan fitrahnya, tidak boleh dihalang-halangi. Maka yang melindungi adalah ayat ini, dan bertujuan juga menjaga kedudukan wanita-wanita itu, kedudukan yang terhormat. Jadi wanita yang terhormat itu bukan didudukkan bersebelahan dengan laki-laki ketika sholat Id. Wanita-wanita dijajarno dengan suaminya, istrinya dengan suaminya ketika sholat Idul Fitri. Bukan itu mendudukkan wanita itu. Itu bukan mendudukkan, itu memberdirikan itu ya. Bukan itu yang dimaksud.
itu ada apa? Ada mujtahid baru ya, yang berijtihad, ya, yang berijtihad bahwa wanita itu boleh bersejajar dengan laki-laki dalam melaksanakan sholat. Itu ijtihad dia. Oke. Karena madhabnya bukan madhab yang 4, bukan. Madhabnya adalah madhab Bung Karno. Nah, gitu ya. Madhabnya Bung Karno. Ya maklum nih ngoten nggih. Nah ini yang sekarang masih viral, masih rame ya. Jadi mendudukkan wanita yang terhormat ya sesuai dengan fitrahnya. Maka wanita mukmin, wanita mukminat itu tidak boleh nikah dengan laki-laki yang tidak mukmin, yang kafir, yang musyrik, tidak boleh. Nah sekarang ini rupanya juga masih atau mungkin malah digencarkan, malah diperkuat. Bahkan ada kelompok-kelompok yang menjadi apa istilahnya, lembaga yang menikahkan orang-orang yang beda agama. Ada. Nah itulah. Nah ini bagi kita harus paham, jangan sampai kita terpengaruh atau terkecoh. Wah, iku oleh. Nah, kita sudah mantap, sudah yakin bahwa sudah tegas ayatnya. Ayatnya sudah tegas. Surah 60 Al-Mumtahanah ayat 10 pun jelas ayatipun. Nah, jamaah rahimakumullah, seandainya peristiwa itu terjadi pada masa sekarang, tentu akan ada sekelompok pemuka Islam yang bertanya-tanya. Terus nek wonten tiyang ingkang masuk Islam niku kinten-kinten siapa yang boleh menguji? Gitu. Siapakah yang boleh menguji para wanita muslimat itu? Apakah yang menguji itu pria ataukah wanita juga? Kalau boleh yang menguji itu seorang pria yang menguji, apakah pria itu pria muda ataukah pria tua? Apakah ujian itu dilakukan secara langsung ataukah di belakang hijab, di belakang tabir? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau terjadi di masa sekarang. Nah, mari kita lanjutkan cara menguji keimanan para wanita muslimah yang berhijrah. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan, ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, yang disusun oleh Ibnu Katsir, dari Abu Nasr Al-Asadi yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang cara Rasulullah menguji wanita-wanita yang berhijrah itu. Cara Rasulullah menguji wanita yang berhijrah. Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji mereka dengan pertanyaan. Tiadalah seseorang dari mereka keluar karena benci kepada suami. Mereka keluar dari rumahnya karena mereka benci kepada suaminya. Kemudian disumpah oleh Rasulullah. Disumpah. Bencinya itu karena apa? Bencinya karena apa? Apa karena KDRT? Bencinya apa karena KDRT? Apa bencinya karena Allah dan Rasulnya? Kalau suami tetap pada pendiriannya, tidak masuk Islam, nah, maka dia membenci karena Allah. Karena kalau berbeda agama tidak sejalan. Yang susah itu adalah anak-anaknya melok sopo. Nah itu yang susah, bingung, anaknya itu jadi bingung. Nah, ini keluarga kok membingungkan, ini namanya.
keluarganya sudah bingung dan membingungkan. Nah, bingung dan membingungkan. Padha karo sesat, menyesatkan. Ya. Bencinya karena Allah dan Rasulnya. Disumpah pula bahwa hendaknya keluarnya dia bukan karena mau pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oh, nek gone kene tempatnya gak enak, pindah nek tempat yang lain. Bukan karena itu. Yeah. Itu juga disumpah. Apa bener sampai niku pindah iku hijrah iku mong kepengin pindah tempat tok. Gitu. Juga disumpah dengan nama Allah bahwa ia keluar bukan untuk mencari dunia. Mergo nek kene bisnisnya macet, begitu. Pindah di tempat lain yang bisnisnya lancar. Bukan itu. Dan disumpah pula bahwa hendaknya ia keluar bukan karena dorongan apapun, melainkan hanya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau hijrahnya itu niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, dia juga akan mendapat keuntungan. Ya keuntungannya yaitu, hanya itu. Kalau misalnya pindahnya itu, hijrahnya itu hanya karena wanita yang ingin dinikahinya, mergo nututi, wah calonnya ini pindah. Wah, ini kalau agak melok pindah pisan kan dia bagaimana? Begitu. Nah, akhirnya ikut pindah. Pindahnya karena wanita itu. Ya Allah ikut dok. Tidak mendapatkan pahala hijrahnya. Nah, ini dalam hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu dan seterusnya. Itu. Nah, ini. Nah, jadi jelas para jamaah sekalian, jadi bukan karena dorongan apapun hijrahnya, karena hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena hanya ingin mempertahankan akidahnya, hanya ingin mempertahankan agamanya. Kemudian Al-Bazar meriwayatkan bahwa yang menyumpah mereka atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyumpah ini ada yang diutus oleh Rasulullah, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu pernah diperintahkan untuk menyumpah para wanita-wanita yang hijrah. Karena wanita yang hijrah itu juga tidak sedikit, banyak yang ikut hijrah ke Madinah. Kemudian Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas pula bahwa ujian mereka adalah disuruh mengucapkan, disuruh mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi disuruh membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya hikmah perjanjian Hudaybiyah. Para pembahas yang teliti dan jujur, nah ini karena banyak para katanya ahli sejarah, tapi tidak teliti dan tidak jujur. Tidak teliti dan tidak jujur. Kalau At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari itu juga ahli sejarah, tapi beliau menulis apa adanya, ditulis apa adanya. Dia mendapatkan informasi, dapat keterangan-keterangan dari orang lain, itu ditulis apa adanya. Maka ini digunakan sebagai dasar oleh orang yang tidak senang terhadap Islam, mencari-cari celah untuk menjatuhkan Islam. Di antaranya adalah yang membunuh Utsman ibnu Affan itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Padahal di At-Tabari tidak dijelaskan seperti itu. Begitu ya. Tapi sudah diklaim yang membunuh adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ya tidak mungkinlah Muhammad bin Abu Bakar itu putra daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin. Muhammad bin Abu Bakar juga sahabat. Tidak mungkin membunuh sesama
sahabat seniornya. Utsman ibnu Affan adalah seniornya. Tidak mungkin. Ternyata ucapan-ucapan itu adalah batil, ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar. Kalau panjenengan mendengar seperti itu, tolak sudah. Jadi buka. Nah, jadi At-Tabari itu menulis sirah, menulis apa itu sejarah itu apa adanya. Pokok informasi tulis. Nah nanti orang yang datang sesudahnya, nah itu mempelajari sambil apa ya meneliti, mengkoreksi. Maka para pembahas yang teliti dan jujur, nah begitu, menelaah pokok-pokok perjanjian Hudaybiyah ini pasti berkeyakinan kalau diteliti dengan jujur, dibahas dengan jujur, ditelaah dengan jujur, maka pasti berkeyakinan bahwa perjanjian yang telah dicapai itu amat besar faedah bagi kaum muslimin. Maka amat bijaksanalah Rasulullah SAW yang membuat perjanjian ini dan menerima perjanjian ini. Karena yang membuat perjanjian itu dan menerima itu adalah Rasulullah bersama orang kafir yang membuat perjanjian itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah yang menunjukkan besarnya faedah bagi kaum muslimin, antara lain yang pertama, perjanjian ini berarti pengakuan kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Karena yang namanya perundingan itu biasanya diadakan oleh dua pihak atau dua golongan yang sama, yang selevel. Jadi perjanjian itu kan mesti dua golongan yang selevel, tidak mungkin yang satu di bawah, tidak. Berarti sudah selevel. Tingkatannya sudah selevel, sudah sama. Jadi sekarang Muhammad dan para sahabatnya dalam pandangan Quraisy bukan lagi sebagai pengacau atau pemberontak, tetapi sebagai badan resmi yang mempunyai hak-hak dan kewajiban. Loh ini, sehingga dibuatlah perjanjian. Yang kedua, dengan adanya perjanjian ini kaum muslimin telah mendapat kesempatan yang penuh untuk mendakwahkan Islam dan menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umat manusia tanpa adanya gangguan dari kaum musyrikin. Karena pada saat itu adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Ini yang diuntungkan justru kaum muslimin. Maka orang-orang musyrikin Quraisy itu lama-kelamaan menjadi, loh nek ngono kok malah aku sing rugi, malah kelompok kami yang rugi, malah begitu. Padahal pertama diprotes oleh para sahabat. Jadi sudah tidak ada gangguan-gangguan. Rasulullah berdakwah itu dibandingkan sebelum perjanjian dengan sesudah perjanjian sangat jauh berbeda. Inilah yang di awal tadi kami katakan bahwa ini perjanjian Hudaybiyah itu menjadi titik balik dalam berdakwah. Titik balik dakwah Islam. Berbalik 180 derajat. Karena dakwah sudah tidak ada gangguan sama sekali, maka berduyun-duyunlah manusia memasuki agama Islam. Bahkan menurut riwayat, manusia-manusia yang masuk Islam sesudah perjanjian Hudaybiyah selama 2 tahun itu lebih besar jumlahnya dibandingkan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Inilah keuntungan, faedah, hikmah daripada adanya perjanjian Hudaybiyah. Jamaah rahimakumullah. Nah, di masa pergolakan antara Quraisy dengan kaum muslimin tidak ada kesempatan untuk berpikir. Namun setelah gencatan senjata dimulai, agama Islam mulai mendapat sukses dan lebih luas tersebar. Dakwah Islam itu lebih luas tersebar. Bahkan
Ini pengaruhnya sampai kepada para pahlawan-pahlawan Quraisy. Ini tidak kecil ini. Pahlawan-pahlawan Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy ini mulai berpikir. Yang mereka mempunyai akal sehat. Kalau akal sehatnya berjalan, itu mulai berpikir. Kami ini golongan orang-orang kafir Quraisy, tambah suwe kok tambah entek, gitu. Tambah suwe kok tambah habis. Udah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Pengikutnya semakin berkurang, semakin berkurang. Itu pun harus dipaksa, harus disiksa untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan keyakinannya. Maka pahlawan-pahlawan dan pemimpin-pemimpin Quraisy itu mulai berpikir dan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama Islam dan fakta-fakta yang membawa kepada kemajuan yang besar. Coro gampangane mikir, iki nek agama iki gak bener, gak mungkin, nah, gitu. Gak mungkin akan berkembang, gak mungkin akan diikuti orang. Yuk. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak benar itu ya bisa bertahan, tapi tidak lama. Tidak lama. Mungkin kita masih ingat Uni Soviet mempertahankan sistemnya itu hanya bertahan 70 tahun. Mari ngono ambruk. Sistem kapitalis itu nanti lama kelamaan kan ambruk juga. Karena tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah ini. Jadi orang yang mempunyai pikiran yang menerawang, mempunyai pikiran yang sehat, itu bisa berpikir. Dan hasil pemikiran dan pertimbangannya itu menyebabkan dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena mikirnya sehat, mikir sing bener, ndi sing bener, ndi sing gak bener, itu dipikir temenan, itulah sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Maka menyebabkan mereka segera berdatangan ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dipikir-pikir, wis tambah suwe tambah entek, tambah suwe tambah entek, engko sesi aku gak oleh pengikut. Nah, itu, oleh pengikut. Mumpung durung. Mumpung durung. Tapi enggak, kalau ini niatnya sangat tulus karena dari hasil pemikiran yang sehat. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Seorang pahlawan Islam yang luar biasa. Ketika perang Uhud yang menelikung ini pasukan muslim, pasukan pemanah, itu adalah Khalid bin Walid. Mempunyai strategi yang luar biasa. Itu Khalid bin Walid. Itu pun menyatakan masuk Islam. Kemudian juga Amru ibnul As, ini juga ahli strategi perang. Podo dedengkot-dedengkote. Orang-orang yang hebat-hebat ini. Dan juga Utsman ibnu Talhah. Ini ke Madinah, kemudian mencari Rasulullah, terus menyatakan diri masuk Islam. Nah, peristiwa ini sebagai suatu pertanda bahwa kota Makkah itu tidak lama lagi akan menyerah. Dia sudah mempunyai pikiran. Ini lama kelamaan ini kota Makkah akan jatuh ini akan jatuh. Ini pikiran yang baik, pikiran yang sehat. Kemudian yang keempat, perjanjian ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk memusatkan perhatian sepenuhnya terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin Quraisy sudah dengan adanya perjanjian sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal konsentrasi kepada kaum Yahudi untuk menyelamatkan diri dari tipu daya mereka. Mereka itu penuh tipu muslihat. Ketoke tipu muslihat. Muslihat itu kaya yo apik ngono, tapi welek ternyata. Penuh tipu daya, penuh makar. Tapi makar
Allah lebih hebat daripada makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar Allah lebih dahsyat, makanya kudu hati-hati. Nah, begitu. Siapa yang buat makar, suatu saat nanti akan dibalik oleh Allah. Allah itu mempunyai cara dengan 1001 macam cara. Bahkan tidak hanya 1001 macam saja, bisa 1.000.001 macam cara. Gak karo-karoan cara Allah itu lewat Al-Maidah 51 itu saja. Al-Maidah 51 coba. Masya Allah, luar biasa. Entah nanti apa lagi ini nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Dengan adanya perjanjian ini, persekutuan antara Quraisy dengan Yahudi pecah dengan sendirinya. Karena orang musyrikin Quraisy sudah tidak bisa berkutik, ya tinggal Yahudi. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyerang Khaybar. Ya, menyerang Khaybar. Ini benteng Yahudi yang paling kuat. Rasulullah diberikan kemenangan. Nah, begitu ya. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah ini terkait dengan Yahudi lagi nanti. Yang kelima, orang yang suka membahas dengan mendalam dan teliti akan berpendapat bahwa masuknya kaum muslimin ke kota Makkah tahun depannya sesudah keluarnya Quraisy dari kota itu adalah kemenangan besar dibanding dengan jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah bersama sahabat kurang lebih ada 1.000 orang untuk melaksanakan umroh niatnya, kemudian ditahan di Hudaybiyah. Itu ternyata hikmahnya luar biasa, menguji kesabaran kaum muslimin. Dengan kesabaran yang penuh, kesabaran yang betul-betul, maka Allah memberikan kemenangan. Tapi kudu sabar, kemenangannya tahun depan, bukan itu. Jika jadi mereka masuk kota Makkah pada saat itu tidak ditahan di Hudaybiyah dengan hati yang penuh dengan syak wasangka, pada waktu itu masuk tidak tenang, karena masih sengketa, masuk gak oleh, maksa, berbahaya juga, akan ada dampak, dan dengan amat berhati-hati. Maka ada baiknya dihalangi oleh Quraisy memasuki kota Mekah di Hudaybiyah. Ya memang Allah yang mengatur skenarionya, diatur oleh Allah. Kon sabar dhisik, nggih. Jangan nyerang, ojo maksa. Nah, tidak boleh memaksa. Ya, tunggu kesempatannya. Maka akhirnya tahun depannya setelah diperbolehkan masuk berdasarkan perjanjian, maka bisa masuk dengan hati yang aman dan tentram. Maka tahun itu mereka masuk dengan jiwa yang kuat, dengan iman yang memenuhi hati, serta dengan suara yang riuh rendah menggemakan ucapan yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdah nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Itu ucapan para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Luar biasa. Ini. Tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah yang tunggal. Dia telah menolong hambanya, menguatkan laskarnya, menguatkan tentaranya, dan menghancurkan Al-Ahzab dengan seorang dirinya. Menghancurkan golongan-golongan, golongan-golongan yang memusuhi Islam, dihancurkan oleh Allah. Tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah yang tunggal. Dia menolong hambanya. Nasoro itu menolong, tapi menolong memberikan kemenangan, memberikan kemenangan, menguatkan laskarnya, diberikan keteguhan iman, keteguhan di dalam berjuang untuk menegakkan agama Allah, dan menghancurkan Al-Ahzab dengan seorang dirinya. Itulah jamaah rahimakumullah. Maka ini disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah tidak berdaya, dengan ucapan yang gemuruh yang diucapkan oleh para sahabat itu, maka mereka menjadi gentar
dan akhirnya juga merasuk dalam hati sanubarinya, dan kemudian mereka juga akhirnya juga lari kemana lagi? Ainal mafar, melayunan di mana kalau tidak masuk Islam. Nah itulah, maka banyak yang berduyun-duyun memasuki agama Islam. Inilah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, memberikan semangat kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, menggali ilmu-ilmu yang sesuai dengan perjalanan beliau secara sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.